terbarukan. Indonesia dengan keberagaman yang begitu indah. Inilah Indonesiaku. Indonesia, negara yang merdeka, hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Memiliki 250 juta penduduk, populasi muslim terbesar di dunia yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Indonesia, negara maritim dan kepulauan nomor 1 di dunia dengan 17.504 pulau, 93.000 km perairan, dan 95.000 km garis pantai. Indonesia dikaruniai keindahan alam yang begitu mempesona, rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang dunia, dengan memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Indonesia kaya akan ragam budaya. Seribu 128 suku bangsa, 746 bahasa, serta beragam flora dan fauna. Menjadi rumah beragam budaya adiluhung. Indonesia memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat, serta kekayaan alam dan cadangan energi terbarukan, hingga semangatnya untuk berbagi. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju. Menjadi rumah kebanggaan untuk kita semua. Kita punya alasan, sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Latifah, NPM 18040220008. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari Pendidikan Karakter Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Hasrul Afandi Upusinga SEMM, yang mana membahas mata kuliah korupsi. Nah, di dalam bab korupsi itu dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Dan yang ketiga, faktor penyebab adanya suatu korupsi. Dan yang keempat, dampak masif korupsi. Dan yang kelima, nilai anti korupsi. Dan yang keenam, upaya pemberantasan korupsi. Materi yang pertama yang akan kita
yang saya akan bahas yaitu pengertian dari korupsi. Pengertian dari korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi juga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Slide selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk korupsi. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu ada 7 bentuk. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Dan yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, gratifikasi. Dan yang ketujuh, kepentingan dalam pengadaan. Lanjut, slide selanjutnya. Yang pertama, ini gambar kerugian dalam keuangan negara, di mana seorang pejabat membawa lari uang negara, tetapi dengan tujuan dia untuk berfoya-foya, dan berfoya-foyanya itu di luar negeri. Nah, yang kedua ini yaitu contoh dari suap menyuap. Misalnya pada saat pemilihan umum, ketua dan wakil dalam pemilihan umum menyuap para masyarakat untuk memilih supaya mereka menang dalam pemilihan umum. Contoh yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Di sini contohnya seorang karyawan membawa kabur uang perusahaan tanpa pengetahuan manajernya. Padahal itu bukan punyanya karyawan ini, bahkan itu tuh punyanya perusahaan. Nah, itu merupakan penggelapan uang dalam suatu jabatan di perusahaan. Nah, yang kelima yaitu pemerasan. Pemerasan ini biasanya terjadi baik itu di sekolah maupun di kampus. Sering terjadi di sekolah seperti di kalangan para siswa, yaitu misalnya para siswa itu adanya pungutan liar, seperti dimintai uang untuk organisasi ataupun ekstrakurikuler, dalam arti bukan untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya yaitu yang kelima, perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini sering ditemui di kalangan para siswa maupun mahasiswa, yaitu di mana temannya mencontek dengan teman sebelahnya ini pada saat ujian sekolah. Nah, yang nomor 6 yaitu gratifikasi. Misalnya, contoh hal kecil itu terjadi pada mahasiswa pada saat bimbingan memberikan sebuah hadiah kepada dosen pembimbing. Nah, itu disebut dengan gratifikasi. Dan yang ketujuh yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan di sini contohnya seperti ada sebuah nasabah bank itu dia mendapatkan hadiah di dalam bank tersebut, tetapi atasannya itu punya saudara. Nah, atasan itu lebih mementingkan saudaranya daripada nasabah bank yang lainnya. Yang selanjutnya itu faktor-faktor penyebab korupsi. Adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Contohnya itu sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konservatif. 3 aspek penting yang ada di dalam nilai anti korupsi. Yang pertama itu termasuk inti, yang kedua itu sikap, dan yang ketiga itu etos kerja. Yang termasuk inti di sini yaitu adanya kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sikapnya itu harus adil, berani, dan peduli. Nah, etos kerja pun di dalam sebuah anti korupsi juga harus diterapkan, yaitu seperti kerja keras, mandiri, maupun sederhana. Slide selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi itu dibagi menjadi jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal itu jalur yang dia berdasarkan dengan hukum. Nah, yang kedua yaitu jalur non-penal. Jalur non-penal itu tidak berdasarkan dengan hukum, yaitu adanya suatu penjagaan sosial dan masyarakat dengan cara mengimplementasikan atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat mengetahui betapa pentingnya
pemberantasan anti korupsi itu di dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pencegahan di sektor publik. Pencegahan di sektor publik itu misalnya dengan perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan sistem yang ada di sektor publik. Yang selanjutnya yaitu tokoh yang berintegritas. Di sini saya memilih 3 tokoh yang berintegritas. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta, Baharudin Lopa, dan Hugeng. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Lutfi. Iya, Mbak, boleh. Nih, tadi kan ada 3 tokoh tuh yang berintegritas. Menurut kamu, nilai integritas apa yang bisa diambil dari ketiga tokoh yang kamu sebutkan tadi? Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Wilonda Gatra Putri. Jadi dari ketiga tokoh tersebut, nilai integritas yang bisa saya ambil yaitu nilai kejujuran, sederhana, dan berani. Di mana Muhammad Hatta itu merupakan suatu sosok yang sangat berani, di mana ketika ada seorang sekretaris itu diambil melalui surat dari wakil presiden, bukan surat dia sendiri. Nah, di situ Muhammad Atta itu tidak mau karena surat itu tuh merupakan surat dari uang rakyat dan Muhammad Hatta itu menggantikan kertas tersebut dengan uang pribadinya. Nah, kalau Baharudin Lopa itu merupakan keturunan dari seorang bangsawan dan kakek maupun neneknya itu seorang bangsawan, tetapi Baharudin Lopa itu sangat sederhana hidupnya, tidak seperti pejabat-pejabat lain yang hidupnya mewah, bergelimang harta. Dia itu pernah ingin membeli mobil dan dia tidak mau pakai mobil dinas. Dia membeli mobil dan menanyakan kepada Yusuf Kala. Hugeng ini merupakan sosok orang yang jujur. Presiden Republik Indonesia kita, Abdurrahman Wahid, waktu itu pernah menyatakan, atau biasa yang disebut dengan Gus Dur, pernah menyatakan bahwa Hugeng merupakan suatu polisi yang paling jujur dan paling amanah. Begitu Mbak, kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Lutfi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya Lutfi, ada gaya hidup yang konsumtif. Nah, itu maksudnya dari gaya hidup yang maksudnya itu gimana ya? Terus contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Wironda Gatra Putri. Gaya hidup yang konsumtif itu seperti misalnya koruptor itu sudah terbiasa hidup mewah dan dia sangat mengikuti lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, sama-sama Mbak Wironda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tadi kan di dalam bentuk-bentuk gratifikasi. Ya. Kapan gravitasi itu dianggap suap pertanyaannya? Jadi gratifikasi bisa dianggap suap itu ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berhubungan dengan jabatannya, bahkan berlawanan dengan suatu kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana bisa diterima, Cynthia? Bila ada yang ditanyakan lagi, silakan. Cukup atau baik? Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.